Nikmati hadirat Tuhan, kita di rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah kita berikan hati kita, segenap hati kita untuk Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada saat ini kami mau memulai ibadah doa puasa kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati jemaat yang tinggal di live streaming, Tuhan yang melihat kami di live streaming. Biarlah semua diberkati oleh kuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Yesus, kami di sini. Kami
percaya Kau ada di sini. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada. Kami percaya kuasa Tuhan luar biasa. Kami percaya kuasa Tuhan dahsyat bagi kami. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami masih ada, itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar roh kami terus menyala-nyala dalam hidup kami. Karena kami tak mampu tanpa Tuhan bersama dengan kami. Dunia semakin jahat Tuhan, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas bagi kami. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Kami bawa ke hadirat-Mu ya Tuhan. Pujian penyembahan kami. Kami tahu Tuhan, hanya itu yang bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Firman itu yang berkuasa bagi kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Karena itu yang menuntun langkah hidup kami. Kami perlu firman-Mu Yesus. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu. Hikmat tercurah atas hamba-Mu. Segala apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, oh Tuhan boleh sampaikan melalui hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Bahkan kami siap untuk melakukan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam ibadah dua puasa kita saat ini, mari kita buka kitab kita dalam 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11, kita baca ayat 27 sampai 28. Saya baca ayat 27, saudara baca 28. Kemudian langsung kita sambung nanti ke pasal 12. Ya. Ke pasal 12 ayat 15 16. Saya baca 15, saudara baca 16, kan enggak? Ania berurut ya. Saya baca 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal yang lagi, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat. Kita masuk ke 2 Korintus 12 ayat 15. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan, dalam licikanku aku telah menjerah kamu dengan tipu daya. Amin, puji Tuhan. Saya memberi tema firman Tuhan behind the scene, ya, di balik layar, behind the scene seorang pelayan, ya, behind the scene seorang pelayan. Saudara kekasih, memang behind the scene, istilah behind the scene BTS itu adalah suatu istilah perfilman, ya, dunia perfilman yang merujuk kepada, ya, saudara kekasih, merupakan cuplikan, ya, cuplikan potongan film yang ditampilkan yang menunjukkan proses pembuatan suatu film. Jadi behind the scene itu bicara dengan true prosesnya suatu film, ya. Apa alasannya? Saya mencoba kenapa penting membuat behind the scene, katanya supaya orang tahu bahwa film yang ditayangkan mungkin dalam 1 jam itu melampaui suatu proses yang panjang dan kompleks.
Dan saudara, itu film yang tayang 1 jam atau ada yang setengah jam sekarang ya, 1 jam saja, tapi itu melampaui berbagai tahapan. Saya mencoba belajar tadi itu ya, ada tahapan praproduksi, ada tahapan produksi, ada tahapan pasca produksi, editing dan semua. Baru nanti tampil 1 jam lah, dan orang melihat, wow, luar biasa, amazing ini film. Dan tentu kalau proses di behind the scene-nya kurang bagus, ya pasti filmnya juga kurang berkualitas dan kurang diminati. Tapi kalau proses cukup panjang dan kompleks yang dihadapi oleh seorang aktor atau aktris, saudara ya, artisnya, aktornya, lakonnya, itu pasti mempengaruhi kualitas dari film yang ditayangkan. Saudara yang kekasih, saya mau menarik kepada kita para pelayan. Memang kita kalau memimpin pujian kan cuma tampil setengah jam, paling sampai 45 menit. Kalau kita khotbah juga kayak saya paling 45 menit. Kalau dulu saya, kadang saya setengah jam. Kalau dulu saya cenderung lebih setengah jam. Tapi kata Ibu Gembala, saya sekarang sudah tambah tua, tambah suka ngomong, tambah panjang khotbahnya. Jadi kadang 45 menit. Tayangnya kita itu 45 menit. Tapi behind the scene, di balik layar harus ada proses yang panjang dan kompleks, bahkan bertahap. Masalahnya saudara, kalau aktor, kalau bintang film, dia menampilkan film yang menilai cuma penonton. Tapi kalau pelayanan, bukan cuma jemaat yang menilai. Jemaat kadang salah menilai. Anda pimpin pujian, jemaat bilang, wow, amazing, jogetnya keren, I like him, saya suka pemimpin pujian pria ini. I like her, saya suka pemimpin pujian wanita ini. Iya kalau kita artis. Kalau artis kan cuma acting, penilainya cuma penonton. Tapi pelayanan emang cuma jemaat yang memberi nilai. Nilai yang sesungguhnya datang dari Tuhan yang mempunyai pelayanan. Sebenarnya kualitasmu memimpin pujian setengah jam ini menurut Tuhan seperti apa? Kualitas khotbah saya 1 jam itu di depan jemaat itu mungkin jemaat senang. Apalagi mungkin kalau saya berusaha mencampur dengan ada joke-joke, gurauan, senang dia dengan Pak Gembala, bikin tertawa. Emang nilainya final di situ. Semua pelayanan kita ini berkualitas apa tidak nanti dipertanggungjawabkan di hadapan hakim yang adil. Kalau artis bintang film yang cuma acting melalui proses yang panjang behind the scene, apalagi kita pelayan yang bukan acting. Kita kan baru Selasa kemarin kan rapat para pelayan, saya sebenarnya itu workshop lah, workshop yang ringan. Pemimpin pujian bukan acting loh. Pemain bass di depan bukan acting. Itu harus true untuk kemuliaan Tuhan. Main drum itu bukan acting. Singer, kami cuma singer yang true proses kan WL aja. Kalau kita mah ya cuma tambahan kita ini, lalu seenak EDW jadi singer. Berkhotbah juga bukan acting. Kalaupun mungkin ada yang melakukannya sebagai acting, tapi kita harus sadar, pelayan Bukit Hermon harus tahu, pelayanan apapun yang kita kerjakan bukan acting. Artis saja cuma acting itu prosesnya panjang melalui tahapan. Apalagi kita menampilkan sebuah pelayanan, harus ada tahapannya. Misalnya memimpin pujian, ada tahapan memilih lagu dulu, pilih, berdoa, pilih lagu. Lalu tahapan berikut, ya harus ikut doa puasa kan mestinya. Tapi saya lihat kalau saya mulai tegakkan itu, kadang ada yang berubah bentuk kan. Maksudnya, artis itu ada tahapan pemilihan kostum. Kita pelayan juga harus mau dong dibimbing pemilihan kostum. Jangan berubah bentuk kalau dicoba diangkat untuk berkualitas.
senang mana gembalanya dicat noai, dibiarkan begitu aja atau diurusi, ditingkatkan kualitasnya. Coba artis ada pemilihan kostum, bisa nggak dia nggak nurut kepada sutradara? Saya lihat tadi di behind the scene sutradara, ya, mementoring mereka, ya harus sesuai dengan itu. Mau tidak mau ketika menerima peran itu, dia harus mau dengan kostum yang diwajibkan. Itu acting loh Bapak Ibu. Kita pelayanan. Ada tahapan pilih kostum, tahapan saudara ya, kayak kita milih lagu. Tapi yang saya pentingkan adalah ada tahapan berdoa, karena kita bukan acting. Kalau artis, saya nggak tahu mereka berdoa apa enggak, soalnya nggak ada artis di sini. Kebetulan belum ada artis, nggak tahu 5 tahun depan mungkin ada jemaat kita yang jadi artis, bisa kita tanya. Berdoa dulu apa enggak? Kalau artis sebelum tampil main film berdoa, aduh malu-maluin pelayan. Gak memikirkan doa sebelum tampil. Nah, behind the scene-nya Paulus di 2 Korintus 11 ini memang cukup panjang. Behind the scene pelayanan tidak perlu ditampilkan kayak film. Saya lihat, itu rahasia kita dengan Tuhan. Kecuali itu karena dibutuhkan, karena difitnah, kayak Paulus difitnah oleh jemaat di Korintus, atau karena sudah mau perpisahan. Di Kisah Rasul kan sudah mau perpisahan, baru Paulus bilang, kamu tahu nggak sih, dari awal saya melayani kamu di sini sampai mau pulang ini yang saya lakukan di balik layar. Lalu salah satu dia bilang di situ, aku banyak mencucurkan air mata di balik layar, bukan di depan jemaat di Efesus dia nangis-nangis. Saat pendeta aku nangis-nangis kan gitu. Jadi behind the scene seorang pelayan memang tertutup. Jemaat nggak tahu, jemaat tahu mereka sukacita waktu saudara memimpin pujian. Tapi pergumulannya sampai bisa memimpin pujian kan Anda yang tahu. Hanya sesekali jika diperlukan. Pertama, jika kita memang difitnah, nggak betul ini pemimpin pujian, nggak betul, nggak pernah latihan, nggak pernah apa. Lalu kita ngomong, saya latihan loh. Tanggal sekian saya latihan ini begini, ini begini, ini begini. Paulus kan begitu. Kamu rasul yang nggak benar buat kami di Korintus. Lalu, loh, kok bisa loh? Kalanya saya apa? Nah, dia bilang kan, ayat 23 tadi dibilang gini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjelas. Semestinya nggak perlu ngomong. Tapi karena waktu itu dibanding-bandingkan dan seolah-olah Paulus ini pelayan nggak benar, baru dia ngomong. Tapi maksud saya, Bapak Ibu sebagai pelayan, pastikan behind the scene engkau selalu melampaui proses yang panjang dan kompleks. Entah, jangan tunggu difitnah maksud saya. Ya pemberitahuannya kalau mungkin pas difitnah untuk klarifikasi atau ditanya sebagai sumber ya informasi untuk pembekalan bagi yang lain. Baru mungkin kita cerita. Saya entah kenapa ada beberapa 2-3 orang lah, nggak usah berlebihan, paling tidak 2-3 orang. Ya, dan beberapa kebanyakan orang Batak, ya aku ingat karena aku ingat namanya berganti. Kamu kalau berkhotbah bukumu apa sih yang kamu pakai mau berkhotbah? Seperti apa persiapanmu? Saya bilang buku apa ya? Bukunya sama waktu di sekolah teologi. Nah, saudara yang kekasih, tidak terlalu penting kita sampaikan, tapi penting untuk kita jalani. Ini kan konon yang hadir ini pelayan-pelayan, saya percaya. Yang hadir hari 2 puasa ini dipersiapkan Tuhan untuk jadi pelayan. Yang masih muda-muda, yang sudah tua kan sudah pelayan. Yang sudah senior udah pelayan. Ya terus jadi pelayan. Saudara yang kekasih, pastikan bahwa sebelum kita tampil setiap kali melayani, behind the scene engkau melakukan sebuah proses yang panjang dan kompleks. Tahun ini yang mata saya Tuhan celikan. Dia tahu lo pelayanmu ini loh. Ya wes nggak mampu 2 pagi, tanya dia 2 malam dah. Nah kalau nggak pernah berdoa, lo kok mimpin orang lain lo? Kadang-kala kita lebih suka jumlah pelayan yang banyak tapi kurang berkualitas. Emang soal banyaknya. Saya benar-benar Tuhan sadarkan itu. Di hati saya harus diangkat satu orang ini, memonitor, tapi masa harus begitu? Tapi kalau sulit memang, kita ternyata masih tanda petik anak-anak dibutuh satu orang untuk memonitor. Sudah kalau nggak mampu 2 pagi, 2 malam lah, sendiri.
Gak harus hadir di sini ya, sendiri kesendiriannya seperti apa sih? Kalau tidak kok kita tampilkan terus. Karena ini bukan acting gitu loh. Jadi di balik layar Paulus pelayanannya sangat memberkati, salah satu sebagai seorang pemberita Injil, preacher. Kalau dia preacher, saudara, itu rupanya menarik hati banyak orang. Kadang sampai tengah malam mereka dengar seperti di Efesus. Walaupun sudah enak, tikus ngantuk lalu jatuh dari jendela. Tapi tikus jatuh dari jendela jangan bilang berarti khotbah Paulus nggak enak. Belum tentu yang lain lo mau dengar sampai tengah malam. Tikus mungkin baru jagongan sebelumnya, ya, cangkruk sampai tengah malam terus dia jatuh sendirian. Karena yang lain kan nggak jatuh, cuma dia tikus. Tergantung kita lihat hari ini. Oh, berarti Paulus ini khotbahnya kurang enak. Kok bisa sampai jatuh lo dari jendela? Ya mungkin si tikus tuh baru mabuk, kita belum tahu. Ya, minum cap tikus atau lain-lain kita nggak tahu. Ya kan? Jangan langsung simpulkan khotbahnya Paulus nggak enak. Menurut saya, menurut para ahli, Paulus itu hebat dari segi hasil pelayanan paling tidak. Tapi dia bilang aku punya karunia penginjil, berarti dia qualified di situ. Seorang preacher. Bahkan ada yang bilang Paulus adalah the second founder of Christianity, pembangun kedua kekristenan. Karena tokohnya. Saya tertarik untuk melihat behind the scene-nya Paulus. Tentu setiap kali dia mau tampil pelayanan itu mempengaruhi. Nah saudara, saya membagikan 3 hal di dalam 2 pasal. Memang posisi pasal ini, pasal pembelaan, bagaimana aku melayani sebenarnya. Apakah aku cuma jago di mimbar pas jam tayang? Di balik sebelum aku tampil untuk preach, sebelum aku berkhotbah memberitakan firman, ini yang sering kualami di balik layar. Di balik aku sebelum aku tampil sebagai worship leader, ini yang sering kulakukan, yang kualami. Bisa kulakukan, bisa kualami, bisa berupa training, bisa berupa persoalan. Yang pertama, saya tertarik dengan bagian pertama tadi di dalam ayat 27 itu ya. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Kerap kali aku lapar dan dahaga. Ini perhatikan. Kerap kali aku berpuasa. Kaitannya apa? Berpuasa untuk diet kah? Kaitannya ayat 28. Untuk apa dia puasa? Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusan sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jadi dia puasa untuk kemajuan jemaat, untuk pelayanan, bukan untuk diet. Hati-hati loh jemaat. Papa Saribu puasa, dia lah 80 kg. Wajar dia puasa. Hati-hati loh. Jangan pikir saya puasa karena diet. Memang saya gemuk, saya akoni. Andai kata nggak tak akoni juga, nanti foto-foto saya di Facebook menunjukkan bahwa saya memang gemuk. Tapi saya puasa bukan karena diet. Karena sebagai bagian dari proses mempersiapkan diri pelayanan, supaya kita di mimbar itu bukan cuma jago ngomong. Yang setuju katakan amin. Saya berharap pelayan-pelayan yang tidak bisa hadir, dengarlah paling tidak ya, putar ulang ini siaran 2 puasa ini. Waktunya pendewasaan loh, saatnya Tuhan mau datang. Anda selalu tampil di mimbar, tapi jemaat lebih bagus behind the scene-nya daripada Anda sebagai pelayan. Harus ditertibkan lah. Aku kerap kali berpuasa. Kenapa puasa? Saya nggak khotbah tentang apa puasa, tapi yang jelas Alkitab bilang puasa itu kita beroleh satu power untuk melakukan sesuatu dengan lebih, termasuk mengusir setan dengan jenis yang lebih parah. Tuhan bilang ini jenis ini harus diusir melalui doa dan puasa. Jadi ada nilai plus. Tapi jangan puasa karena diet. Tapi memang katanya saya di kampus ada 2 jenis puasa. Satu puasa yang tidak terpaksa, artinya segala sesuatu ada tapi kita pilih untuk tidak makan minum. Kedua ada puasa terpaksa, soalnya nggak ada lagi yang mau dimakan. Akhirnya dia puasa, berasa entek, semua entek ya. Kami 1 tahun pernikahan dengan Ibu Gembala itu mungkin paling tidak 2 kali atau 3 kali dalam tahun itu. Saudara, sak minyak tanah waktu itu masih kompor ya. Heran loh, minyak tanah yang melo entek loh. Di waktu yang sama, dia ada yang sama loh. Dia dulu digoyang-goyang. Dia dapat segini. Kalau ada yang antar beras dimasak pakai apa? Wah, ini saatnya untuk puasa terpaksa. Jadi kami mengenal istilah itu. Nah saudara, tapi kita puasa itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.
Paulus dalam pelayanannya, jangan cuma lihat dia hebat sebagai preacher. Di balik layar, dia memelihara, saya gandeng doa dan puasa. Karena kalau di Efesus, di Kisah Rasul ke jemaat Efesus, dia tekankan, dalam pelayanan ini, aku banyak mencucurkan air mata. Di saat dia rasa dia tidak mampu, dia berdoa kepada Tuhan dan berpuasa. Doa itu dalam pertumbuhan gereja itu penggerak, roda penggerak. Kalau mau gereja kita maju, pelayan-pelayannya harus suka doa. Yang setuju katakan amin. Saya berharap anak-anak remaja ini jangan dibatas. Wes aku 3 tahun tok, mari 3 tahun aku hilang. Sengaja ngono iku sopo. Kalau sudah dimulai harus teruskan. Melayani itu jangan mengabaikan doa dan puasa. Cuma mengandalkan skill. Ya kalau artis, kita lo bukan artis. Itu yang pertama. Behind the scene, seorang pelayan banyak berdoa dan berpuasa. Kedua, behind the scene kita juga pengorbanan. Ada pengorbanan dalam bentuk materi. Kita lihat di dalam ayat 15. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasih. Memang kalau lagi tinggal di jemaat lain, Paulus nggak pakai kerja. Tapi kalau ke jemaat Korintus ini, entah kenapa, itu yang saya lihat ya, Paulus nggak mau ngerepotin mereka, nggak mau minta bantuan. Malah dia pilih kerja bikin tenda. Itu sebabnya mungkin dia bilang aku kurang tidur, karena satu sisi dia harus mengerjakan tenda, satu sisi harus mempersiapkan khotbah dan pengajaran. Dan dia bilang itu di Kisah Rasul, walaupun dia pendeta, kadang dia memberi kepada yang lemah. Walaupun bukan jadi rutinitas. Tapi dia tahu juga walaupun dia hamba Tuhan, dia tahu memberi. Ada pengorbanan. Ya mungkin juga pada pelayan dulu, aku harus korban, aku lagi latihan. Ya, bukan perpuluhan, kita kan membatalkan kewajiban latihan. Karena kewajiban latihan adalah untuk memantapkan semua yang kita hendak persembahkan kepada Tuhan. Jadi ada banyak hal di balik layar yang memang kita korbankan. Selain berdoa dan berpuasa, ada juga pengorbanan. Saya tahu aja, pemain musik kadang harus korban beli ini. Soalnya tunggu Pak Gembala juga, yang penting kita aja. Itu pengorbanan, ya diberkati Tuhan semua pengorbanan. Karena itu turut mendukung kualitas pelayanan kita. Berarti kita begitu tulus untuk Tuhan, begitu sungguh untuk Tuhan, sampai termasuk ada pengorbanan. Yang ketiga, saya tidak panjang kedua. Yang ketiga adalah ada penderitaan. Jadi kalau singer ternyata lu udah ikut singer malam penderitaan ini, loh itu memang satu indikasi bahwa Anda terlibat dalam pelayanan yang berkualitas kayak Paulus. Kenapa penderitaan? Saya bilang sudah sering tidak makan, berpuasa, pengorbanan. Bukan dia nggak ngerti berkorban, itu Paulus. Penderitanya kok malah dituduh itu loh, ini pendeta licik ini, ada banyak bisik-bisik. Kita lihat di ayat yang ke-16. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Padahal dia udah berusaha supaya seluruh kebutuhan keuangannya jangan semua dari jemaat. Dia udah kerja loh, udah berusaha loh. Tapi masih ada penderitaan dalam bentuk tuduhan. Kamu katakan, berarti sudah terbukti. Kamu katakan dalam kelicikan aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang putus kepada kamu? Jadi nggak enak itu. Tapi itu harus kita alami di balik layar sebelum kita tampil menjadi seorang pelayan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Kadang ada tuduhan. Sampai Paulus mau datang itu pun masih berdoa. Khawatirnya nanti ada apa katanya. Coba satu orang baca ya. Ayat yang ke-20. 2 Korintus 12 ayat 20 sebagai ayat terakhir. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan.
Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Nah, jadi Paulus masih pending untuk mau mengunjungi jemaat Korintus ketiga kali, di pending se. Lebih baik dia berdoa dan berpuasa daripada berarti karena sudah nyampe ke telinganya. Ini rasul nggak benar, cari untung, ini licik. Kita ini diperdaya semua, kita dikongkon doa, kita dikongkon puasa supaya dia enak. Itu di balik layar dialami oleh Paulus. Tapi apakah Paulus bersungut-sungut karena itu? Tidak. Semua dia tanggung bagi Tuhan. Asal pelayanannya menjadi pelayanan yang berkualitas. Intinya saudara, apapun tugas kita di gereja ini, kalau Anda pemain musik, maukah Anda menjadi seorang pemain musik yang berkualitas? Ya, Melampaui 3 kali ini. Kau harus sering doa puasa. Kamu juga kadang terlibat keluar duit kan? Uang jajannya ditabung untuk kepentingan musik. Sebenarnya lebih enak kau makan bakso pakai uang itu daripada diserahkan. Gitu kan masih kena omongan. Tanggunglah itu semua untuk memberikan sebuah penampilan pelayanan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Ya, Paulus tidak kamu katakan katanya, tapi hanya sekali ini aja Paulus bilang. Bukan dia ngurus-ngurus perkataan. Tapi karena jemaat di Korintus ini levelnya high level, beda dengan jemaat-jemaat di lain, maka dia berkata, tapi itu pun dia tanggung untuk memberikan sebuah pelayanan berkualitas. Sedang kekasih dalam nama Tuhan, apalagi poin pertama khususnya, mari pelayan-pelayan Tuhan, benarkah sampean itu benar-benar nggak sempat? Kalau yang nggak sempat, ya nggak usah merasa harus jadi meninggalkan pekerjaan. Karena saya gembala juga objektif kok. Saya tahu bahwa Anda sekarang bekerja. Tapi benar nggak bisa diatur gitu loh maksud saya. Atau 2 pagi lah, masuk jam setengah 5 udah kerja. Ayo. Atau udah nggak usah ikuti jadwal di sini. Tapi miliki jadwal doamu pribadi, puasamu pribadi. Di balik layar yang memang banyak orang tidak tahu. Tapi hanya Tuhan yang tahu. Itu dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah pelayanan yang berkualitas, yang melebihi acting atau feeling seorang artis yang ditayangkan. Puji Tuhan, kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tak akan pernah kusesali. Kita naikkan satu kali nanti Niko mengucap syukur untuk firman Tuhan.
Aku mau terus melayani di tempat ini. Entah aku diomongi orang, aku terus melayani. Tuhan tetap setia. Kami semua pelayan di tempat ini, kami melayani Allah yang kudus, Raja yang mulia, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami, Juru Selamat kami, Sang Pencipta yang Maha Agung. Ampuni Tuhan jika setiap pelayanan kami selama ini selalu mengecewakan-Mu. Kami melayani berdasarkan dengan kekuatan kami, dengan pikiran kami. Ampuni kami. Kami tampil di atas mimbar, di dalam setiap pelayanan kami, itu seharusnya kami memberikan yang terbaik dengan kesungguhan hati kami, dengan kesungguhan pikiran kami, dengan roh yang benar, sehingga pelayanan kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, siang hari ini Tuhan mengajarkan kami melalui firman-Mu bagaimana kami harus menjaga hubungan kami dengan Tuhan sebelum kami tampil melayani Engkau. Bagaimana kami harus Tuhan sangat dekat dengan Tuhan sehingga kami bisa memimpin setiap jemaat Tuhan untuk bisa merasakan hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang luar biasa, menegur setiap hati kami, menegur setiap pelayanan kami yang kurang sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berapapun harga yang harus kami bayar, kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga kami mampu Tuhan untuk menyelesaikan pelayanan ini Tuhan dengan baik, dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh kualitas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan orang-orang yang tidak mengerti di balik layar bagaimana kami mencucurkan air mata, bagaimana kami menyelesaikan pergumulan kami, bagaimana kami berhubungan yang baik dengan Engkau. Mereka tidak tahu itu semua Tuhan, tapi biarlah itu semua menjadi kesukaan kami, itu semua menjadi kekuatan kami, itu semua menjadi rahasia kami dengan Engkau. Jika kami bisa menjaga itu semua dengan baik, hubungan kami dengan Engkau, kami jaga dengan baik, kami punya waktu untuk berhubungan dengan Tuhan dengan intens. Kami percaya setiap pelayanan kami menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pelayanan yang berkualitas di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mau melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami mau setia melayani Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan melalui firman ini kami bisa menjaga kualitas hubungan kami dengan Engkau. Kami bisa menjaga jam-jam doa kami dengan Engkau. Kami bisa meluangkan waktu kami untuk kami saat teduh dengan Engkau Tuhan. Tuhan membentuk setiap pelayan Tuhan di tempat ini dengan cara yang luar biasa, caranya Tuhan, sehingga kami percaya pelayan-pelayan Tuhan di Gereja GBDI Bukit Hermon di tempat ini menjadi pelayan-pelayan yang Tuhan siapkan dengan kualitas yang baik. Sehingga berapapun jumlah kami Tuhan yang sedikit ini, kami percaya jika kami dengan tulus hati, dengan kualitas yang baik melayani Tuhan, kami percaya gereja ini akan diberkati, gereja ini akan menjadi berkat Tuhan. Setiap jemaat yang datang ke tempat ini punya kualitas yang sama dengan kami,
menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan yang nyata di setiap jadwal ibadah kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarkan kami punya komitmen yang kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Biarlah Tuhan berkati dengan hikmat yang dari surga untuk setiap pelayanannya Tuhan, dimanapun berada, apapun pelayanannya, kami percaya Tuhan yang menyertai. Jadi pelayanan yang luar biasa, khususnya buat kami jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya. Kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memelihara. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah melalui firman Tuhan kami dikuatkan, kami diperbaharui, dan kami dilawat menjadi orang-orang yang semakin setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam kuasa tangan-Mu, khususnya Tuhan ibadah doa puasa kami pada hari ini. Kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kekuatan, bahkan memberikan kami kesempatan sehingga kami masih bisa mengambil kesempatan ini untuk kami berdoa dan berpuasa, mendekatkan diri kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kami serahkan pelayanan kami Tuhan sebentar malam sampai besok semua dalam pimpinan Tuhan. Kami berkati pasukan doa-Mu yang datang dalam doa puasa sore ini. Turunlah berkat Allah, jawablah doa-doa mereka. Orang-orang tua, anak-anak muda yang hadir, pergumulan-pergumulan mereka, cita-cita mereka, harapan mereka. Jawab kami Tuhan, jawab umat-Mu Bapakku yang baik. Kami percaya, kami percaya. Hanya Engkau yang kami andalkan. Kami akhiri doa puasa kami terima mujizat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus.